Kalau misalnya kita mau bersuara kayak gitu kan kita juga harus menerapkan etika dan adab kayak gitu kan. Kira-kira kapan sih kita harus diem dan kapan juga kita itu harus berbicara, speak up kayak gitu? Yang pekerjaan orang kayak gitu tuh ada. Oh iya kayak gitu. Dia tuh dikasih suatu akun, ini pokoknya akunnya untuk manasin netizen kayak gitu tuh Iya ada. kayak gitu sih ada. Ya pokoknya ini netizennya harus nge-share ini kemana-mana, dapat like, dapat followers gitu kan, dapat uang guys. Apa yang kita ketik, apa yang kita omongin di medsos tuh bakal ada jejaknya sampai kapanpun. Itu lebih ngeri daripada dunia nyata gitu loh. Itu lebih ngeri gitu loh. Kamu mau ngetik apapun, seluruh dunia itu bisa tahu apa yang kamu ketik gitu loh. Kamu mau ngetik 100 abad yang lalu misal. Iya sih. Itu tuh orang juga bisa tahu apa yang kamu ketik kayak gitu. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Halo sobat Ibaska TV, kembali lagi bersama kami di podcast Santri Ibaska. Kali ini bersama aku Azah Kamila sebagai host dan di edisi spesial Ramadan kali ini dengan tagline POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul Speak Up But Stay Wise gitu. Kenapa sih guys kita mau mengangkat tema ini buat di podcast kali ini? Jadi ceritanya FYI, Speak Up But Stay Wise itu maksudnya kita itu bersuara, menyuarakan opini, aspirasi kepada masyarakat. Atau mungkin kita nggak perlu jauh-jauh lah, mungkin kita sekedar mengetik di kolom komentar suatu misalnya nih kayak YouTube nih, kalau misalnya Instagram juga. Nah kayak gitu kita sudah disebut sebagai bersuara guys. Nah tapi gimana caranya kita sebagai seorang muslimah, kita itu menyuarakan pendapat kita, opini kita dengan cara yang etik. Jadi gimana cara kita itu dengan beradab, dengan etika, kita itu bersuara kepada masyarakat. Nah dan di podcast sebelumnya pastinya kita bakal dibawakan oleh tamu yang pastinya luar biasa. Dan pastinya itu relate sama judul kita kali ini guys. Nah, sepil dikit. Ceritanya tamu kita hari ini adalah kakak kelasku. Kakak kelasku yang 1 tahun tingkat di atas aku. Ya pastinya kelas 12. Dan Uti ini juga mau lulus gitu kan ya. Ya semoga apapun pilihan Utinya, semoga Utinya bisa keterima lah di tempat yang terbaik. Gitu kan ya, amin. Nah, ceritanya nih namanya apa langsung aja ya guys, kita langsung ke bintang tamunya gitu. Penasaran gak sih? Yuk langsung aja. Halo sahabat Ibaska TV, di sini dengan aku. Jadi namaku tuh Fatima Azahroh. Udah familiar ya. Ya bener dong. Buat panggilannya tuh biasanya kalau buat anak Ibaska manggil aku tuh Tifatim. Ya, semuanya bener. tuh Tifatim gitu ya. Kalau temen ya Fatim biasa kayak gitu. Nah, aku tuh dari kelas 12 A5 gitu. 12 IPA 5 tapi kalau di Ibas tuh A5 kayak gitu. Nah, kalau asalnya aku itu dari Temanggung gitu. Oh iya, kan ceritanya kan guys, karena Fatima Azahra tau lah ya, Fatima Azahra itu kayak udah familiar di telinga tuh karena emang maaf agak pasaran gitu. Jadi apa ya, karena itulah kita itu kayak ngasih panggilan sayang, nickname gitu buat Fatima Azahra ini jadi Tifatim gitu. Terus seperti yang Utinya bilang, Utinya kan kelas 12 dan itu IPA ya guys gitu. Kalau boleh tahu nih kira-kira Uti pengen masuk jurusan apa sih? Kayak ada rencana gitu nggak? Sebenarnya kalau rencana mesti ada lah dari dulu. Iya dong. Kecil tuh mesti punya lah. Aku gede tuh mau jadi apa tuh mesti ada gitu ya. Tapi sebenarnya buat Februari kayak gini ya, kalau H-60 UTBK kayak gini, kalau misal mau dibilang kata bingung nih mau ngambil apa tuh kan nggak banget ya, kayak orang nggak punya planning. Sebenarnya aku tuh planning punya ada banget, tapi tuh kadang tau nggak sih di hari-hari menuju UTBK tuh kayak ada aja hal yang bikin kita tuh kayak iya nggak ya ambil ini, bimbang gitu kan, ragu kayak gitu. Tapi aku tetap ada pilihan, ada beberapa opsi kayak gitu. Tapi kayak masih proses yang kayak enaknya di mana gitu. Karena nggak tahu dia tuh kayak ada aja distract kayak yang gitu tuh bikin kita bimbang kayak gitu. Tapi kalau buat anak IPA tuh biasanya kan kayak kalau sekarang nih trennya tuh kan kayak FK kayak gitu ya kan. Tapi aku tuh orang anti FK, jadi aku tuh nggak medis kesehatan tuh kayak aku tuh kayak nggak minat gitu, nggak tahu kenapa. Tapi aku jurusan yang aku ambil tuh kayak tetap ada IPA-IPA-nya kok. Tuh. Ya kalau misalnya aku sih gimana ya, emang juga nggak begitu suka apa ya. Kalau misalnya aku pikir emang FK itu emang jadi tren-trennya sekarang kan gitu. Ya nggak apa-apa ya guys. Utinya tuh emang berani mengambil langkah yang berbeda. Tapi tidak apa-apa. Maksudnya langkah yang berbeda itu
sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Mau itu FK, mau FKG, mau itu teknik, mau itu apalah ya, psikologi. Kadang malah kayak orang ambil FK tuh gara-gara FOMO tau. Iya lagi. Iya. Anti. Gak. Aku tahu maksudnya kita mencari duit ya, guys. Iya. Tapi ya jadilah dirimu sendiri. Be yourself, guys, gitu. Terus kan nih, ya aku dengar kan nih Uti dari Temanggung gak sih? Boleh dong ceritain Temanggung tuh di mana? Karena aku asing ya. Agak asing tapi sih. Emang kadang tuh orang-orang tuh kayak gak tahu Temanggung, tapi emang kayak agak terpojokkan, terpencil ya, gitu. Sih? Tapi gitu. Kalian kalau kamu tahu sebenarnya itu dekat sama ini Wonosobo. Kamu pernah ke Dieng nggak Dieng? Kayak pernah dengar, tapi kayaknya aku belum pernah ke sana sih. Pokoknya kalau kalian ke Wonosobo dari arah kita nih Jogja Solo tuh mesti ngelewatin Temanggung. Magelang, Borobudur. Magelang tahu. Kamu kalau main gitu ke Magelang, ke Borobudur, terus kalau ke Wonosobo tuh mesti ngelewatin Temanggung. Gitu. Ya kalau kayak gitu berarti kapan-kapan aku mau ke sana deh gitu. Boleh deh mampir. Ya boleh. Terbuka lebar. Yes. Oh ya BTW kan ceritanya ini nih. Kita lagi bicarain apa sih topik kita hari ini tuh? Ntar aku lupa nih. Speak up but stay wise ya. Nah, terus ceritanya nih kan aku nih membawa Uti ke sini karena aku pikir Uti itu relate banget gitu loh. Secara kalau bisa kayak di organisasi, Uti itu kan kayak terlibat sama banyak public speaking. Mau resos kayak gitu kan. Atau kayak gitu mungkin gak perlu yang di organisasi, tapi Uti kan kira-kira kalau misalnya kajian atau ada kayak seminar-seminar, Uti itu kayak apa ya, andil gitu loh dalam kayak bertanya kayak gitu. Nah kira-kira nih kan karena Uti udah sering gitu kan buat public speaking, speak up tapi but stay wise gitu kan. Kalau aku penilai ya kayak gitu sih, kece banget gitu loh. Terima kasih. Kira-kira tuh menurut Uti sih makna sendiri gitu kan. Dari speak up itu judul itu tadi. Iya, itu apa? Oke, jadi di podcast kali ini alhamdulillah aku diamanahin buat ngisi tentang speak up but stay wise gitu ya. Jadi kita tuh kan hidup di era digital gitu ya, hidup di zaman media sosial gitu loh. Kita tuh bisa dengan bebas menyampaikan pendapat, aspirasi, berkomentar atau merespon suatu hal tuh kayak ya udah bebas seenakmu kayak gitu loh. Tapi apa yang kita mau bahas kali ini gitu tuh bukan tentang soal kita harus ngomong kayak gitu loh, tapi kayak ngomong tuh sebenarnya kan wajib kan, kayak bagian dari hak dan kewajiban kayak gitu loh. Tapi kita tuh mau bahas bagaimana kita tuh bisa berbicara tapi kita tuh naik ke level yang lebih tinggi lagi. Waduh, gila itu kita tuh masih ada dalam lingkup Islam gitu loh. Kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai Islam itu. Gimana caranya kita tuh bisa ngomong tapi kita tuh tetap mengutamakan adab dan etika. Kayak gitu. Jadi kayak ya kita nggak cuma bisa sekedar ngomong, nggak cuma bisa sekedar kayak ya udah ngomong ini itu, tapi kita tuh kayak juga tetap membawakan apa yang diajarkan oleh Islam gitu loh. Kita tetap ikutin syariat dengan kita tetap mengutamakan adab dan etika gitu loh. Bahkan sampai apa ya dikatakan kalau adab tuh lebih tinggi daripada ilmu gitu kan. Karena belajar adab pentingnya dulu. Adab kayak gitu daripada ilmu kayak gitu. Mau sebanyak apapun ilmunya kita, kalau kita nggak punya adab ya sama aja kayak gitu. Tapi di satu sisi ketika kita belajar bersuara dan beretika gitu ya, kita juga ada tantangannya tahu. Beneran? Kayak gimana tuh tantangannya? Jadi kita tuh, tadi aku sebutin di awal, kita kan hidup di era digital nih, di zaman media sosial gitu loh. Banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapetin gitu kan. Teknologi semakin maju, banyak akses yang bisa kita lalui gitu dong. Kan. Kayak dulu tuh orang kalau mau berkomunikasi loh, susah banget. Kalau aku lihat di film-film tuh kayak perlu pakai burung merpati kayak gitu buat tuh. ngasih surat kayak gitu kan. Lah coba kalau kita sekarang, yaudah sih kayak pencet doang. Pencet kan? Kayak kamu bahkan ngomong langsung kekirim aja bisa gitu kan. Kayak gitu kayak kita tuh sekarang kayak misal ada Line, WhatsApp, Instagram, Facebook, bahkan apa yang orang lakuin itu kita bisa tahu kayak gitu kan. Kayak kemudahan itu bisa kita dapetin semuanya kayak gitu. Nah tapi dibalik kemudahan-kemudahan itu adalah bagaimana caranya kita tuh bisa menempatkan di semua hal itu kayak di media sosial, di dunia maya. Gimana caranya kita bisa menempatkan tapi itu berdampak baik buat kita kayak gitu loh. Bener. Ya karena aku sekarang tuh ya dengan kemudahan kayak gitu tuh banyak tahu kejadian yang kayak orang jadi kayak seenaknya ngomong, seenaknya berbicara tanpa mikir dulu lah konsekuensinya, etikanya kayak gimana, konsekuensinya kayak gimana tuh kayak nggak mikir gitu loh. Nah itu justru yang jadi tantangan bagi kita gitu loh. Gimana caranya kita tuh menempatkan posisi kita di dunia media sosial tapi juga berdampak baik buat kita gitu loh, nggak berdampak buruk buat kita bahkan orang lain kayak gitu. Tuh. Gimana caranya kalau misalnya kayak apalagi kan kayak ada yang namanya kayak sistem jejak digital gitu kan. Oh iya. Karena apa yang kita omongin di medsos tuh ya, kamu sampai hidup bertahun-tahun berabad-abad tuh bakal ada jejak digitalnya, foto mungkin, komentar-komentar entahlah buruk atau baik. Jadi itu
apa ya, keutamaannya kita tuh beretika dan beradab kayak gitu, dan mikir dulu sebelum ngomong lah intinya kayak. Itu yang mau kita bahas kali ini. Iya guys, maknanya ternyata sangat luas ya. Banget. Kira-kira tuh motivasi apa sih yang Uti dapatkan dari kayak speak up? Kenapa sih kita harus speak up gitu loh? Karena apa ya, ini aku kenapa harus kita ngomong gitu ya intinya. Kenapa sih? Nah, sebenarnya kalau misal didefinisikan gitu ya, kenapa harus ngomong sih? Itu kan mesti ya kita tahu kenapa. Kita semua orang punya kebutuhan ngomong ya. Benar. Gitu. Tapi kalau misal aku ditanyain kenapa harus ngomong tuh, aku keinget suatu kejadian dari dulu itu aku kelas 7. Iya, 2019. Wow. Itu masih aku posisinya anak-anak remaja ya itu maksudnya. Itu aku tuh dikasih, gak tau aku tuh dapat info dari mana, pokoknya tentang kejadian apa ya, kebijakan Omnibus Law sama RUHIP. Itu apaan? Ya itu pokoknya intinya aku udah lupa apa itu udah berapa tahun silam ya intinya. Kan? Iya. Pokoknya intinya jadi itu tuh kayak kontra banget sama kehidupan masyarakat kayak gitu loh. Jadi itu jadi menggugah kejadian-kejadian itu, kebijakan itu tuh menggugah anak-anak BEM Badan Eksekutif Mahasiswa kayak organisasinya di kampus gitu loh. Buat maju menyuarakan gitu loh. Ini kontra sama masyarakat kayak gitu loh. Ini enggak banget buat kehidupan kita kayak gitu loh. Makanya BEM tuh pada terjun dia ke DPR atau ke apa atasan apa sih penguasa ya, gitu ya buat nggak memberlakukan adanya kebijakan ini kayak gitu loh. Nah aku menangkap kayak oh iya juga ya, coba kalau misal BEM nggak ngomong nih kayak mungkin dampaknya sampai sekarang juga gitu loh. Mungkin kita nggak tahu juga, dan itu loh pentingnya kayak apa ya, kita tuh nggak bisa memaksa pikiran orang lain tuh sama kayak kita. Jadi mungkin buat para pejabat ini tuh benar kayak gitu, tapi nggak buat kita gitu. Bener. Nah makanya itu pentingnya bersuara gitu. Jadi aku mikir kayak ya aja sih, bayangin kalau misal itu kan waktu itu kan Mas Fatur ya. Jadi Mas Fatur tuh kita Mas Fatur tahu dong. Itu pastinya keren banget. Masnya tuh mulai menggelegar namanya tuh pas zaman itu intinya. Jadi kayak aku mikir coba kalau nggak berkorban di situ, nggak menyuarakan aspirasi masyarakat, keluh kesah kita kayak gitu kan, ya apa yang terjadi gitu loh, itu bakal jalan gitu loh. Makanya menyuarakan tuh intinya bagaimana kita membenarkan yang salah gitu loh. Kita menyuarakan kebaikan kayak gitu loh. Kayak gimana biar apa yang kita rasakan kita tuh juga bisa tersampaikan gitu kan. Kayak gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar batin kayak ih kok kayak gini sih kayak gitu loh. Itu kan sebenarnya capek batin ya, dan batin itu nggak bakal selesai sampai lama sampai kapanpun kalau kita nggak utarakan kayak gitu. Jadi itu pertama kali aku menyimpulkan kenapa sih kita tuh harus bersuara kayak gitu. Dan bersuara tuh nggak cuma sekedar itu ya ada kebijakan yang bermasalah kayak gitu. Tapi kalau dalam keadaan sekarang nih, maaf ya kan kita lagi nggak baik-baik aja, itu juga bisa kita menyuarakan. Tapi dengan dipilah tadi kayak pakai etika dan adab kayak gitu. Dan menyuarakan tuh bukan tentang menyuarakan kalau ada masalah doang ya. Kita menyuarakan kebaikan. Kalau ini lo harusnya kayak gini kayak gitu. Maksudnya kayak buat menyadarkan orang kayak gitu kan. Apa ya, habis itu ngajak yang baik, amar ma'ruf itu juga salah satu bentuk menyuarakan yang menurutku tuh kayak kenapa harus disuarakan kayak gitu loh. Karena kadang misal nih ilmu kalau misalnya kita cuma kasih tulisan nih kayak gitu, emang dapat apa? Kan kadang kan gunanya juga, guru kan menyuarakan ilmu. Oh ini loh kayak gini dan memahamkan. Jadi iya menyuarakan kebaikan, menyeru kayak gitu intinya. Oh iya juga sih. Kalau kadang-kadang juga kalau aku pikir-pikir ya dari katanya Uti tadi, kan emang bersuara itu buat orang lain, buat kayak kita menyampaikan sesuatu gitu kan. Kalau kataku mungkin karena bersuara itu juga orang-orang yang kayak awalnya abai, jadi juga nggak tahu. Jadi tahu kayak jadi paham gitu loh. Jadi tahu kalau misalnya ternyata selama ini aku didolimi. Iya, jadi kadang kita tuh menyuarakan tuh juga mengubah mindset orang, memberikan informasi yang kadang kayak terpatok sama informasi ini, tapi kita memberikan informasi yang lebih luas lagi. Bener. Oh ternyata kayak gini kayak gitu loh. Dan itu kekuatan suara tuh berpengaruh banget gitu loh. Karena apa yang kita suarain itu kayak oh iya juga sih, karena berpengaruh buat orang. Gitu. Makanya kalau ngomong tuh ya dijagalah yang sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu apa yang orang lain tangkap dari apa yang kita omongin kayak gitu. Dan pastinya apa yang membekas di ingatan mereka seberapa lama kayak gitu. Iya. Kalau baik mungkin kita kayak bisa dapat pahala jariahnya gitu juga kan Ti. Tapi kalau buruk ya malah kan kita jadi malah membuat orang lain tuh percaya sama hal yang buruk juga kan. Benar. Sama aja kayak dosa jariah kayak gitu lah bahasa lainnya kayak gitu. Dan juga ya kalau misalnya kita mau bersuara kayak gitu kan kita juga harus menerapkan etika dan adab kayak gitu kan.
kira-kira kapan sih kita harus diem dan kapan juga kita itu harus berbicara, speak up kayak gitu. Selain tadi kamu nanya kapan harus ngomong dan kapan harus diam ya. Sebenarnya kalau kapan harus diam gitu ya, kalau aku nangkep nih dari banyaknya, karena tuh kalau aku ngambilnya dari dunia medsos kayak gitu ya. Kalau kapan harus ngomong gitu ya, tadi kayak aku ngomong kayak kita menyuruh kalau ada masalah-masalah tentang kebaikan-kebaikan kayak gitu loh. Tapi kadang tuh orang tuh kelewat batas tahu. Memang. Oke lah, kadang-kadang mau menyangkal apa yang salah kayak gitu. Karena mungkin saking emosinya, jadi tuh kayak dia ngomong yang negatif-negatif, yang kontra harusnya sama apa yang dia omongin gitu, karena saking emosinya gitu. Maka kalau aku ngomong kapan harus diam gitu loh. Kalau kita lagi marah gitu loh. Kalau kita lagi marah tuh kayak mending diem dulu. Karena tau gak sih sebenarnya kalau kita lagi marah itu tuh kita lagi ada di alam bawah sadar kita. Benar sih. Jadi kayak ego tuh lagi diobrak-abrik. Kayak kita lagi gak baik-baik aja sebenarnya, hati gak baik-baik aja, pikiran gak baik-baik aja, kayak kita tuh pengen ngomong gitu. Kayak pengen ngelampiasin apa yang kita rasain tuh kayak semua orang harus kena kayak gitu kan. Gitu. Jadi kalau lagi marah tuh mending diem dulu, tenangin diri dulu, baru kita ngomong. Karena apa? Kalau lagi marah kita nggak tahu loh nanti tuh kita bakal ngomong apa gitu kan. Karena kan sih, marah kan lagi melampiasin gitu kan. Jadi kalau lagi marah tuh mending diem dulu, tenangin diri dulu. Karena kita nggak tahu, mungkin nyakitin hati orang lain dan masalah itu semakin berlanjut gitu kan. Kayak gitu. Dan semua orang kena impact-nya kayak gitu. Terus yang kedua itu tuh gimana sih? Kapan kita harus diem gitu kan? Iya, kapan kita harus diem gitu kayak. Kalau misal itu kita lagi nih dapat suatu informasi kayak gitu kan. Tapi kita nggak tahu faktanya yang benar kayak gimana. Oh, kayak mungkin kita gitu kan. Ya, mungkin kita dapat suatu informasi nih kayak gini kayak semua ini harus disebarin sih. Tapi please itu kita harus cross check dulu. Kenapa? Karena apa ya? Ini loh, kenapa sekarang tuh ada yang nama istilah hoax kayak gitu tuh. Itu disebabin dari hal-hal dasar kayak gitu. Kita dapat informasi. Dari judulnya aja misal udah bikin panas gitu ya. Iya benar sih. Kayak ini loh, pengen tak sebarin kemana-mana kan, kayak gitu berita kan. panas nih gitu. Tapi itu loh, ini kadang yang bikin orang-orang tuh salah paham hoax di mana-mana terjadi itu karena yang nyebarin tuh nggak cross check dulu gitu loh. Nggak, ini tuh bener pak enggak gitu loh. Ini taunya banyak banget, ini asik aja sih. Hal-hal kayak gini tuh banyak banget terjadi di mana-mana. Kayak dapat informasi ya udah, karena udah saking emosinya mungkin ya, atau udah greget gitu, udah disebarin ke orang-orang kemana-mana kayak gitu. Padahal kalau bisa kita tuh mendapatkan informasi tuh kita cek dulu, oh ini tuh bener nggak sih, ini tuh sesuai faktanya nggak sih, sesuai apa yang terjadi gitu. Bener. Ya udah, nggak apa, kamu mau datengin sumbernya langsung kayak atau WA kayak gitu. Iya kayak gitu. Yang penting benar gitu loh. Jangan sampai kita tuh nyampein sesuatu yang salah dan buat orang lain percaya sama yang salah juga gitu kan. Kayak gitu, makanya hoax kayak gitu tuh di mana-mana terjadi tuh gara-gara kayak gitu, hal-hal kayak gitu itu. Nyebarin fakta yang nggak bener gitu. Makanya kalau misal kita udah tahu info tapi kita nggak tahu ini bener salahnya, mending kita diem dulu. Diem dulu, bener-bener cari kebenarannya, baru kita tuh sebarin kemana-mana kayak gitu. Kalau misalnya nggak dapat kebenarannya, ya jangan disebarin kayak gitu. Jangan asal-asal nambah-nambahin kayak gitu kan. Makanya kayak hoax kayak gitu tuh, ini sebenarnya udah fenomena dari kapan ya? Iya kan? Dan sekarang tuh masih ada heran. Kadang ada tahu orang tuh kayak tahu ini salah, tapi tuh kayak masih aja dia nyebarin. Kadang tuh aku mikir kayak kenapa itu tuh sih kayak ada gitu? tahu yang pekerjaan orang kayak gitu tuh ada. Oh iya kayak gitu. Dia tuh dikasih suatu akun, ini pokoknya akunnya untuk manasin netizen kayak gitu. Iya kayak gitu sih ada. Ya, pokoknya ini netizennya harus nge-share ini kemana-mana, dapat like, dapat followers gitu kan, dapat uang kayak gitu. Bener sih. Karena aku heran sama pikiran-pikiran orang kayak gitu tuh kayak please lah kamu cara nggak langsung tuh bodohin pikiran orang-orang gitu loh. Ini loh hal-hal sepele yang mungkin orang-orang anggap kayak ya apa sih berita doang, tapi ini yang merusak akal kita gitu. Bener-bener. Kita yang mungkin dah dididik dari kecil nih apa buat mikir yang baik-baik, di sekolah tuh kasih logika atau dikasih akal yang baik kayak gitu. Tapi tiba-tiba dirusak sama sebuah hal sepele kayak gitu kan. Iya, kita bener nggak ada sih, yang tahu. bener. Maksudnya itu kayak itu kan citra gitu kan. Iya. Bisa merusak reputasi orang juga gitu kan. Dan lagi pula tuh ini, kalau misalnya kita kayak lagi nyebarin info-info kayak gitu, sebenarnya orang Indo itu juga ini loh, sukanya FOMO gitu kan. Iya, oke. Ya udah sih, yang penting aku gak ketinggalan tren kayak iya, gitu kan. Kayak gitu. Biar aku bisa ikut gibah, aku bisa ikut iya, benar kayak gitu. Ini loh kadang tuh gibah gibah tuh kayak sebenarnya kalau dipikir apa gunanya juga. Iya juga sih. Iya kan, sih. Oke lah mempererat persaudaraan. Tapi tuh secara nggak langsung
disebutin juga ya kalau gibah tuh seperti makan daging orang yang sudah mati itu kayak bangkai loh guys gitu. Iya. Emang enak gitu. Dibicarain itu juga nggak enak tuh. Please kayak gitu. Ya, jadi kayak apa ya? Kadang tuh juga orang-orang tuh oke deh ada suatu postingan kayak gitu kan. Komen. Belum selesai mencerna tuh ngomong langsung kayak langsung. Iya, jadi kayak aku kalau dapetin tuh ya kata-katanya tuh kayak langsung kayak hina, kotor, kayak negatif kayak gitu. Padahal kayak please lah, itu berita juga selamanya nggak benar juga gitu loh. Itu cuma itu baru lewat beberapa mungkin ada nih gitu di berandamu. Selebriti nih habis nikah terus kayak netizen nggak setuju kayak gitu kan. Itu langsung dikomen dengan apa ya? Kata-kata yang negatif, kata-kata yang buruk. Padahal kayak kita juga nggak terjun di dunia dia juga gitu loh. Nah, ini kadang-kadang yang apa ya? Oh ya, kamu tau nggak fenomena hate speech kayak gitu? Gak tahu. Ini loh. Kenapa disebut fenomena? Karena hal kayak gitu udah terjadi di mana-mana itu. Cuman di dasar kamu tuh menghina kehidupan orang, menghina apa yang mereka lakuin gitu loh. Ya Allah. Nah, fenomena hate speech tuh kayak namanya itu kayak ujaran kebencian gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kamu benci sama apa yang orang lain lakuin kayak gitu. Nah, mungkin kamu oke deh, kamu cuma sekedar ngetik apa sih ini kayak kata-kata kotor hewan keluar semua ya. Habis itu kayak kata-kata negatif keluar semua. Itu oke deh, kita mikirnya yaudah yang penting komen doang. Kita nggak tahu apa ya, pikirnya mungkin yang pelaku yang viral itu nggak baca, tapi itu ujaran kebencian gitu loh. Kalau di dunia medsos itu bahkan harus lebih ngeri loh daripada dunia. Iya. Dan bisa kayak gitu. OVT, terus juga mempengaruhi orang-orang sekitar itu kan. Merusak mental banget. Dan itu kan kalau ujaran kebencian kan jadi kayak orang tuh kayak apa ya, dibully kan. Makanya ada istilah cyberbullying juga. Benar. Iya juga. Didasari oleh fenomena tadi, fenomena hate speech kayak gitu. Dan itu bisa berujung sampai cancel culture. Jadi dia ditolak di medsos tuh. Dia ditolak oleh apa ya, orang-orang komunitas kayak gitu kan. Karena ujaran kebencian tadi kayak dia diolok-olok, dia dihina, dia diperlakukan nggak baik. Jadi dia nggak diterima di masyarakat. Dia nggak diterima di apa ya, netizen di masyarakat gitu sih. medsos kayak gitu loh. Jadi dia nggak diterima gitu. Dan butuh waktu padahal lama. Kita balik lagi ya, kita tuh nggak tahu apa yang dia lakuin gitu loh, bener apa enggak gitu. Coba kalaupun bener apa ya, jadi aku balik lagi kan ngomong kayak apa yang kita ketik, apa yang kita omongin di medsos tuh bakal ada jejaknya sampai kapanpun. Itu lebih ngeri daripada dunia nyata gitu loh. Itu lebih ngeri gitu loh. Kamu mau ngetik apapun, seluruh dunia itu bisa tahu apa yang kamu ketik gitu loh. Kamu mau ngetik apa ya 100 abad yang lalu misal, itu tuh orang juga bisa tahu apa yang kamu ketik kayak gitu loh. Dan apa ya, ini loh yang dampak dari fenomena tadi hate speech sama cross culture itu juga bisa merusak reputasi orang. Mungkin orangnya oke lah baik dan orang nyebar tadi itu kan nggak tahu apa yang dia lakuin gitu loh. Udah nyebar fakta nggak baik, merusak reputasi orang. Dan reputasi itu berdampak, ngerinya tuh berdampak sama karirnya dia. Yang mungkin dia aslinya orang baik kayak gitu loh. Tapi ternyata dirusak oleh reputasi itu. Kayak apa ya, cuman satu orang ngomong tuh berdampak. Makanya itu loh, kekuatan ngomong kita di medsos tuh sebenarnya kuat banget. Apa yang kita omongin tuh bisa berdampak orang lain. Padahal kita niatnya cuman ya udah sih komen doang. Iya, komen. Biar karena aku juga kesel kan speech gitu kan. Biar aku ngambiasin keselku lah, aku ngomong doang kayak gitu kan. Ternyata malah gitu, jadi isu yang malah isu dan meluas dan itu merusak mental orang kan. Dan mental tuh ya kalau susah dibenerin gitu. Orang tuh kalau udah sakit mental tuh berdampak sama manapun. Bisa bahkan nggak cuma diri sendiri gitu. Iya, kesehatan, pola pikir, karir tuh loh. Karir tuh kayak kehidupan kita kayak gimana, dapat gaji kan dari karir. Tapi kan dirusak oleh reputasi orang kan. Siapa sih yang mau kayak gitu loh. Kita nggak tahu apa-apa, ngelakuin hal biasa aja, tiba-tiba orang ngelakuin kayak gitu kan berdampak buruk juga kan. Susah, ya. Dan orang-orang di sekitar dia yang kena dampaknya kan juga ikut rugi kayak gitu. Kayaknya kenapa ya, aku tuh heran kayak oke deh, misalnya kayak semakin ke situ masih ada aja fenomena kayak gitu tuh. Bahkan aku rasa malah semakin banyak aja kayak gitu tuh. Apa ya, akun-akun gosip lah, akun-akun yang manas-manasin itu tuh banyak banget. Dan kayak siapa sih yang sadar, maksudnya ini tuh hal sepele ya. Mungkin orang-orang nganggap hal sepele, tapi harusnya kita tuh sama-sama perhatiin baik-baik gitu loh apa yang mereka bicarain. Dan kok bisa jangan dukung akun-akun kayak gini, jangan dukung kata-kata yang nggak senonoh gitu loh, yang harusnya diungkapin. Kita tuh ada medsos tuh ya udah kita bisa saling mengakses satu sama lain gitu kan.
kemudahan-kemudahan buat saling bersuara. Tapi kalau udah sekalinya kamu ngomong nggak baik, itu tuh bisa berdampak sama semua hal kayak gitu loh. Nyebarin hoax, gibah kayak gitu loh. Mana media sosial itu juga apa ya? Gampang banget dimanipulasi kan. Iya. Berita yang sebenarnya ini orang baik gitu. Tapi entah kenapa kelihatannya cuma bagian ujung tanduk gitu. Padahal sebenarnya itu bukan tanduk. Itu kayak kita nggak tahu isi hati orang kayak gitu. Kita nggak tahu, kita nggak bakal tahu. Kadang benerin mental diri sendiri aja nggak karuan gitu kan bahasanya. Apalagi minta orang lain yang kita nggak kenal kayak gitu loh. Bahkan kalau misalnya aku ketemu sama Tifatim kayak gini aja, aku belum tentu tahu kan Tifatim seluruhnya kayak gimana. Ini mental lo bebe aja apa enggak kan kamu nggak tahu kan kayak gitu. Mau ngejudge orang yang kayak di komentar di media sosial yang mana kita nggak tahu mana itu kan kayak agak kejam gitu kan. Jadi kayak naudzubillah min dzalik lah, maksudnya jaga omongan kita gitu. Ya guys, kalau misalnya kita lagi di dunia medsos kayak bersuara tuh wajib banget. Karena aku tadi ngomong ya di awal kayak kekuatan bersuara kita tuh bakal berpengaruh buat apa yang terjadi gitu loh. Tapi kalau kita salah sedikit pun kayak gitu loh, itu bakal berpengaruh yang besar juga, nggak berpengaruh apa jelek yang nggak besar juga, yang besar juga gitu loh. Terus juga apa ya? Kalau misalnya kita tuh kayak kedapatan suatu informasi, jangan males buat baca gitu kan. Literasi itu tetap harus ditingkatin. Pentingnya cross check itu tuh penting banget. Penting banget. Nggak semua orang tuh bisa cross check informasi loh. Iya beneran kayak kadang cuman orang-orang yang aku tuh merasa yang bisa cross check tuh orang-orang yang sudah bisa berpikir dan ngerti dampak dari fenomena-fenomena tadi. Itu orang bisa cross check kayak gitu loh. Tapi kalau orang yang udah habisnya komen doang, ngomong ini ngomong itu kayak ya makanya pemirsa teman-teman yang kita masih disadari oleh hal-hal sepele kayak gitu, jangan jadi salah satu orang yang menyebarkan berita tidak benar, yang jadi salah satu orang yang mengutarakan kebencian secara nggak baik kayak gitu loh, mengutarakan kata-kata hina. Mungkin aku paham, mungkin kayak terangsang ya bagi kita ada postingan-postingan yang nggak baik kayak gitu, terus kita menghina, mungkin itu memaksa diri kita buat ngomong gitu loh. Tapi apa yang kita lakuin tuh berdampak besar buat nantinya, nggak cuma buat diri sendiri tapi buat besok-besoknya juga kayak gitu. Tadi aku sampai ngomong tadi yang kedua ya, yang ketiga tuh apa? Kalau misal ada orang lain berbicara kayak gitu, kira-kira ada orang kita lain harus berbicara tuh gitu kan ya? Kita diem dulu. Sebenarnya itu dasar sih, kayak bagian dari kita menghormati orang kan, gitu kan, menghargai orang gitu. Kayak kalau orang lain ngomong ya walaupun pengen nyangkal, tunggu dulu dia selesai baru kita ngomong gitu. Itu bagian dari adab etika dalam Islam kayak gitu ya, gimana kita berbicara, komunikasi dengan orang lain kayak gitu. Terus kalau misal kita tuh yang keempatnya, kalau misal kita tuh lagi dihina kayak gitu. Kita baik-baik aja, aslinya kita merasa baik-baik aja, tapi kok orang-orang menghina kita kayak gitu, orang-orang bully kita, itu tuh sebenarnya ya orang-orang tuh bully kita tuh pengen bertengkar aja. Pengen kita tuh cari masalah aja sih sebenarnya. Iya, pengen nyari masalah aja. Itu tuh kayak bahasanya maaf ya kayak caper gitu loh, kayak pengen kita tuh juga ikut panas gitu loh. Cuma kalau ada orang yang mengelola tuh diamin aja, ntar dia juga capek sendiri kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misal agama kita yang diolok-olok. Gak boleh dong. Rasulullah tuh nyuruh kan kalau misal Islam lagi dihina, kita tuh harus maju, kita tuh harus marah gitu loh. Kita nggak boleh kalau agama kita diolok-olok, kita diem aja, nggak boleh gitu loh. Harus digaris depan. Kita harus maju gitu loh. Makanya nggak apa-apa marah kalau agama kita lagi dihina, itu nggak apa-apa banget. Kalau lagi malah sendiri ya kita harus bisa membagilah mana yang kita diam dan mana kita harus menjawab kayak gitu loh. Tapi balik lagi, kalau kamu nggak mau dikatai dengan kata-kata baik, ya udah kamu nggak usah balik dengan kata-kata yang nggak baik juga kayak gitu kan. Udah ngomong aja dengan yang baik-baik kayak gitu. Kalau kita nggak mau dilakuin dengan hal kayak gitu, ya udah kita nggak usah melakukannya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita didolimi, kita masih mungkin ya udahlah gitu. Tapi kita ya juga tahu batasan gitu. Gimana kapan sih kita harus kayak bertindak? Kapan kita itu yang kayak ya udah nggak apa sih, bawa aja slow gitu kan. Tapi ya tetap mikir lagi ya, kayak kita tuh bersuara juga harus ada etikanya. Benar. Kayak gak boleh asal aja. Terus kalau misalnya kayak kita nih ada 4 kan tadi kan. Pertama itu pas kita lagi marah. Terus kedua pas kita lagi kita nggak tahu fakta benernya. Nggak tahu fakta benernya nih, dapat gosipan, informasi. Habis itu pas kita lagi didolimi, lagi diolok-olok ya sama aja. Pas lagi diolok-olok atau didolimi, habis itu kayaknya tadi ketukar sih. Yang terakhir apa ya? Ini nih, kalau orang lain lagi berbicara. Kalau kita lagi berbicara, ya kita dengerin lah guys, kayak respect lah gitu. Kalau misalnya menghargai orang kayak gitu, menghormati. Kalau kita mau dihargai ya pastinya harus menghargai dong. Gitu. Terus kalau misalnya
kita nih harus diem pas di saat kayak gitu, kira-kira kapan sih kita harus speak up, bener-bener speak up? Sebenarnya ini kamu aku tadi udah nanya dan jawab dasarnya ya, tapi aku jawab lagi, ya kalau ada hal-hal masalah-masalah yang emang perlu butuh suara kayak gitu loh. Kayak contoh deh sekarang, maaf banget, kayak ya misal dana pendidikan nggak tahu kemana, maaf banget. Habis itu PPN naik 12%, itu kalau misal kita biarin aja, itu ruginya juga ke kita juga itu kan. bakal kayak kebijakan-kebijakan tuh jadi kayak ya gitulah. Jadi kayak gitu. Jadi pentingnya kita bersuara gitu loh. Oh mungkin orang lain bersuara nggak apa-apa lah, udah diwakilin kayak gitu loh. Tapi kita nggak bisa selamanya punya mindset ya udah sih udah diwakilin orang lain kayak gitu loh. Kita tuh harus numbuhin rasa greget tahu sama informasi yang nggak jelas, sama kebijakan yang nggak jelas kayak gitu. Karena kita kan pemuda kan. Apa yang terjadi ke depan itu tuh apa yang kita lakuin sekarang. Tangan kita tuh ngapain sekarang. Apa kaki kita melangkah kemana itu tuh berpengaruh buat besok gitu loh. Apa yang kita omongin itu tuh berpengaruh, karena bangsa ini Indonesia tuh berpengaruh sama apa yang kita omongin, kayak apa yang kita lakuin. Kita tuh pemuda, kita tuh megang gitu loh. Kita harusnya di garis terdepan kan. Iya, jadi gimana nentuin bangsa kayak gitu. Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu wajib banget kita bersuara. Kalau ada hal yang kontra, ada hal yang nggak buat kehidupan kita sehari-hari, kita harus bersuara gitu. Karena ntar nantinya juga yang kena pengaruhnya kan juga kita sendiri gitu kan, kayak gitu. Dan buat adik-adik yang di bawahnya pasti mereka yang kena pengaruhnya kan gitu ya. Nah, jangka panjang kayak gitu. Terus kayak menyerukan kebaikan. Kalau ada yang salah ya kita harus ngomong gitu loh. Kalau ada orang melakukan kesalahan kayak gitu ya kita harus benerin lah kayak gitu. Ya amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Iya benar. Itu habis itu kalau ada hal-hal yang kontra kayak itu aku udah nyampein ya kita emang harus bersuara kayak gitu. Emang sih. Karena itu emang buat kita ke Tapi inget ya, bersuara tuh wajib, bagian dari hak dan kewajiban kita. Tapi kalau kita nggak punya adab dan etika itu sama aja kayak nggak ada nilainya gitu. Karena kita tuh ngomong itu kan biar orang lain tuh merasakan apa yang kita rasakan, merasakan apa yang kita omongin gitu loh. Biar berpengaruh sama apa yang kita omongin. Tapi kalau misal kita ngomong aja dengan kata-kata yang hina, kata yang kotor, gimana orang mau respect sama kita? Kalau kita udah ngomong iya sambil marah-marah sama nada yang tinggi kayak gak semua orang tuh bisa diperlakukan dengan kayak gitu gitu kan, kayak dengan marah-marah kayak gitu, dengan kata-kata hina itu kan nggak banget kayak gitu loh. Jadi karena agama Allah itu kan indah ya. Jadi kita juga harus sampaikan dengan indah gitu kan. Dengan kata-kata yang kotor, hina, hewan kayak gitu kayak. Sampai aku tuh heran ya, sekarang tuh yang aku tuh nggak tahu ini aku tuh kayak mungkin aku yang terlalu atau aku yang ketinggalan zaman. Aku tuh heran kenapa kata-kata kotor kayak hewan, maaf banget nih, anjing gitu tuh kayak dinormalisasi gitu loh. Oh iya benar. Itu kan nggak baik ya? Iya nggak? Setuju nggak kalau nggak baik? Benar sih. Itu tapi tuh nggak baik. Iya kayak itu tuh dinormalisasi banget loh. Padahal kan ada hadisnya kayak gini nih, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau misal kamu barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya maka berkatalah yang baik atau diam. Kalau misal kamu nggak bisa ngomong yang baik ya diam aja gitu loh. Tapi kenapa hal-hal kayak gitu tuh kayak dinormalisasi? Maaf banget aku sebutin ya, misal gitu. Itu nama hewan loh. Kalau kita kena air liurnya pun perlu bersihin 7 kali gitu kan. Pakai tanah juga. Itu dioloin buat manusia. Kita tuh manusia sebaik-baiknya makhluk kayak gitu. Disebut dengan hewan kayak gitu kan nggak sebanding kan. Kita tuh diciptakan ya udah namanya sendiri, manusia sendiri, hewan sendiri. Tapi kenapa kayak gitu tuh jadi hal normal sih. Aku tuh juga heran kayak. Iya juga sih ya. Udah diciptain sebaik-baiknya gitu. Dikasih nama insan, manusia. Lah ya kok Iya. Jadi kayak ya sebisa mungkin lah. Oke mungkin mau ikut-ikutan gitu loh. Tapi ya itu kalau kita ngikutin kayak gitu tapi kita tahu dosa ya sama aja gitu. Jadi kayak kita bareng-bareng deh kita menghindari kata-kata gitu. Kita kalau bisa nggak menormalisasi gitu. Mungkin berat gitu loh. Mungkin kita jadi satu orang yang nggak ngomong di antara 100 orang kayak gitu. Tapi kalau nggak dimulai dari kita ya siapa lagi, kapan lagi kayak gitu. Mungkin jadi minoritas itu susah guys. Tapi kalau misalnya nggak kita siapa lagi gitu kan. Kayak gitu. Terus kira-kira nih kalau misalnya setelah kita tilik-tilik ternyata ini ya
adalah waktunya gitu. Kita ngomong itu ternyata ada waktunya gitu. Iya. Kapan kita harus speak up, kapan kita harus diam. Ternyata gak semua waktunya gitu kan. Kira-kira nih kalau misalnya waktunya speak up gitu, ada gak sih tokoh kayak ya inspirasi lah yang bisa Uti ceritain gitu loh? Oh, yang kayak apa yang dia suarakan tuh kayak bagus banget gitu loh. Yang kira-kira familiar lah kitanya. Sebenarnya ya, kalau kata-kata, kalau apa yang disuarain itu kan sebenarnya banyak kejadiannya gitu ya. Benar. Tapi kalau misal aku lihat nih dari tokoh yang sebenarnya tuh ini orangnya tuh hidup dari zaman dahulu kala. Tapi aku tuh kena herannya ini kok namanya masih dijunjung sampai sekarang. Oh gitu bener kan. sih, kata-katanya sampai ada. Karena kata-katanya tuh kayak berpengaruh banget, gak cuman baik, gak cuman bagus, tapi tuh kenapa orang lain juga suka karena juga bermanfaat buat dirinya gitu. Jadi nih aku sebutin ya, namanya tuh Imam Syafi'i. Bener, gitu. Oh alah. Jadi kalian kalau misal tau Imam Syafi'i itu nggak asing lah sama kata-katanya apa gitu. Karena apa? Imam Syafi'i itu menyampaikan itu tuh kayak apa yang disampaikan itu benar, baik dan benar-benar bermanfaat buat orang lain gitu loh. Aku aja sampai ya, aku dulu tuh waktu SMP kan aku SMP-nya kan nggak di sini. Dulu tuh sampai di kelasku itu, dinding kelasku tuh kayak ada tulisannya Imam Syafi'i. Saking bikin ini katanya kayak jika kamu nggak mau menahan perihnya belajar maka kamu harus menahan. Aku lupa pokoknya kita harus mau belajar ini kayak gitu. Kayak itu kan sebenarnya cuma intinya kamu nggak boleh malas, kamu harus belajar kayak gitu kan. Tapi Imam Syafi'i itu bisa merangkai kata-kata tuh bisa sampai berpengaruh buat orang lain. Kayak kata mutiara. Dan itu sampai sama teman-teman kelasku tuh ditempel di dinding tembok karena itu tuh emang sebagai semangat belajar gitu kan. Maka ini ya aku sebelum tadi apa yang kita omongin mau kamu tuh beribu-ribu tahun lalu itu tuh kalau bisa berpengaruh buat orang lain tuh bisa sampai teringat sampai sekarang. Maka itu kekuatannya kita ngomong gitu loh. Beda lagi kalau kita ngomongnya jelek kayak gitu kan. Iya. Ya mungkin keingat ya guys, cuman keingatnya tuh beda lagi gitu loh. Kayak bukan diingat yang dikenal dengan baik gitu kan. Ya makanya kenapa Imam Syafi'i itu namanya sampai sekarang Masya Allah gitu kan. Gara-gara beliau ngomongnya tuh luar biasa, Masya Allah kayak berpengaruh buat orang lain dan bisa membangun diri kayak gitu kan. Kayak gitu. Beda lagi kalau kita tuh ngomong tapi ngomongnya tuh buruk kayak gitu loh. Mungkin kita oke lah kita orang baik, sering motivasiin orang, sholat 5 waktu Masya Allah, beribadah pada Allah gitu, amar ma'ruf. Tapi sekali aja kita bisa ngomong buruk, itu juga orang lain juga bisa ngecap kita buruk gitu loh. Sampai kapanpun itu. Oke lah kita udah minta maaf, tapi kita nggak tahu apa yang orang lain pikirin juga kayak gitu. Barangkali mungkin kayak masih sakit hati, namanya juga udah mendengar, udah merasakan gitu. Gimana lah nggak sakit hati gitu, mungkin udah memaafkan gitu. Terus kira-kira nih Uti ada nggak sih kayak cerita pengalaman speak up gitu yang kira-kira bisa Uti? Jadi aku tuh kayak menggambarkan gitu. Orang-orang aja nggak sih? Iya, kira-kira Fatur, ya dong. Imam Syafi'i kayak gitu ya. Kalau dari pengalaman ya, aku tuh gini deh. Aku tuh kan dulu kelas 7 waktu SMP aku tuh nggak tahu tiba-tiba tuh itu aku tuh SMP tuh kelas 7 lah, aku tuh orang biasa aja kayak masih cupu lah culun. Namanya anak mondok pertama kali tuh kayak adanya nangis terus adanya nangis terus pengen pulang gitu ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba di kelas 8 pertengahan semester 1 aku bisa ingat banget tiba-tiba tuh pengumuman CKO. Jadi pengumuman CKO. Ini aku sekedar cerita aja ya. Boleh dong, boleh. Nggak apa-apa aku tuh bisa ngomong bersuara tuh penting kayak gitu ya. Jadi waktu itu dulu ada pengumuman CKO. CKO tuh kalau dulu di SMP ku tuh calon ketua OSIS gitu. Masya Allah. Jadi tuh ada namaku kan. Terus kayak, waduh. Soalnya itu aku langsung nangis. Aku langsung kayak, hah ini beneran aku tuh orang biasa aja. Aku tuh gak bisa apa-apa gitu kan. Guys, ternyata waktu melewati lika-likunya dari debat orasi, alhamdulillah aku terpilih sebagai wakil ketua OSIS Masya gitu. Allah. Tapi kalian jangan berefek dulu. Kayak aku tuh bukan yang dapat amanah reor tuh langsung ngomong bersuara habis itu langsung mau ngarep orang tuh enggak. Ternyata dari situ aku belajar. Aku tuh masih diem aja tahu kayak ini aku tuh harus ngapain sih sebagai waketos. Kayak ada misalkan aku ada di posisi atas gitu loh, ada posisi teman-teman kayak aku harus ngapain. Mantau doang, mantau tuh bentuknya kayak gimana gitu. Nah ternyata selama setahun aku belajar, aku berorganisasi itu aku ngerasa aku kayak nggak terlalu maksimal, tapi aku belajar banget ternyata. Karena namanya organisasi ya, sering ketemu ustazah, sering melobi sana sini, bernego itu. Ternyata ngomong tuh sangat penting ya. Ternyata aku jadi sadar kayak oh ini rasanya pentingnya ngomong kayak gitu. Ini rasanya nggak cuman batin doang, nggak cuman mikir dalam hati doang gitu. Dan setelah aku tuh kayak iya juga ya, sumpah ini aku harus ngomong sih. Sumpah ini aku harus ngomong kayak aku nggak bisa diem doang kayak
ada apa kayak batin doang gibah sama teman-teman, nggak bisa. Aku gara-gara selama 1 tahun itu aku berorganisasi, aku jadinya kayak paham lah. Iya, aku jadi kayak ngerti banget pentingnya ngomong tuh apa gitu loh. Ini lingkup santri, ini lingkup pondok loh. Kayak aku aja harus ngomong sama hal yang mungkin kontra sama aku kayak gitu loh. Tapi lama-kelamaan jadinya aku kebawa sampai sini kayak aku jadi kayak kerasa terlatih kayak gitu loh, kayak aku harus ngomong nih apa yang aku rasain, apa yang bahkan mungkin hal yang nggak harus kontra deh, kayak aku perlu bicarakan ini gimana cara mengembangkannya. Kadang pemikiran-pemikiran bagus itu malah kayak itu, sayang banget kalau bisa dipendam kan. Itu kayak dasarnya kenapa aku tuh mungkin kamu nangkepnya trik kayak aku tuh bersuara di mana-mana. Iya, bener-bener gitu kan. Jadi alhamdulillah aku di IBAS ini juga dikasih kesempatan berorganisasi juga kayak gitu. Jadi kayak alhamdulillah aku seneng banget dikasih amanah kayak gitu. Jadi aku tuh bisa lebih luasa ngomong dan lebih banyak lagi gitu loh caranya, misalnya lebih banyak lagi ruangnya kayak gitu loh. Jadi aku malah justru di kelas 12 ini tuh udah nggak berorganisasi, jadi kayak ngerasain makin sempit aku ngomong gitu loh. Itu jadi kayak ruangnya tuh semakin kecil lagi kayak gitu. Kangen nggak rasanya kayak speak up? Kangen kayak banget berinteraksi. Tapi dengan ya kita harus speaking, belajar lagi lebih banyak lagi lah. Banyak caranya kok, nggak cuma harus dengan melalui berorganisasi doang. Tapi itu alasan kenapa aku sadar aku tuh harus penting ngomong kayak gitu loh. Kayak bersuara tuh penting banget tuh, aku mulai dari situ kayak gitu. Aku yakin pasti Uti sih bakal lebih banyak ngomong lagi pas udah jadi mahasiswa. Karena orasi-orasi, organisasi kayaknya bakal lebih banyak lagi. Perlu doa dulu deh. Iya, amin. Karena kuliah tuh kan lingkupnya kan besar ya. Kita tuh ngadepin orang yang banyak ideologi, banyak pikiran-pikiran yang beda. Lebih memplural. Beda lah sama lingkup pondok. Mungkin masih belum bisa bayangin sih kalau kuliah. Iya sih benar. Bisa dari mana aja. Tapi aku pengennya tetap join kayak organisasi gitu. Aku tetap pengen kayak gitu. Karena aku nggak bisa kalau nggak join kayak gitu. Kayak ya udah kayak karena aku orangnya sebenarnya sosial tau, kayak harus berinteraksi kayak gitu loh. Extrovert ya berarti. Ya udah deh. Kalau kayak gitu berarti ada dong tips dan trik gitu dari OTT buat teman-teman di rumah. Kira-kira kayak ada ngomong tuh gimana baiknya kayak gitu. Gimana sebaiknya biar kita tips ngomong biar beretika dan beradab kayak gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya simple aja, kayak nggak terlalu panjang-panjang, nggak terlalu banyak gitu. Nah kalau dari aku tuh yang pertama itu benar. Jadi aku ngomong dari awal kan kalau harus sesuai faktanya. Jadi nggak sekedar kita tuh menyimpulkan sendiri, berasumsi sendiri kayak gitu tuh. Habis itu jadi kayak ya udah faktanya kayak gimana, cross check dulu. Kalau nggak benar, nggak bisa berasumsi sendiri, ngomong sendiri gitu tuh nggak bisa. So yang kedua itu baik. Jadi baik itu tuh dalam artian tuh kayak nggak gibah, nggak menyebarkan hoax gitu loh. Jadi kayak bisa berkesan baik gitu loh, kayak kita nggak pakai nada yang tinggi dan ya udah membicarakan hal yang baik gitu loh, nggak berfaedah gitu loh, kayak gibah itu kan nggak baik ya sebenarnya. Iya sebenarnya. Juga pakai intonasi yang baik-baik aja, karena kalau misalnya kita ngasih tahu tapi sambil marah-marah kan juga nggak enak kayak gitu kan. Terus selanjutnya tuh yang ketiga tuh bermanfaat bagi orang lain. Jadi kayak apa yang kita suarakan itu tuh bisa berpengaruh sama diri orang lain. Nggak cuma kita sekedar ngomong, intinya kita udah puas buat ngomong, tapi gimana caranya orang yang kita ajak ngomong itu juga oh iya juga ya, oh iya. Jadi kayak berpengaruh buka gitu loh, pikiran orang lain kayak gitu. Itu sih 3 doang sebenarnya. Jadi ada 3, ntar aku ulang lagi. Jadi kayak ada benar. Gimana caranya kita itu bisa objektif atau memberikan opini kita secara objektif gitulah. Apa yang ada ya sampaikan saja apa yang ada gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi lagi gitu. Terus kalau misalnya yang kedua yang baik-baik aja. Jadi topik yang kita sharing itu bukan hal-hal yang negatif gitu loh guys. Ya mungkin kita sekedar memberikan informasi, entahlah baik atau buruk gitu. Tapi maksud kita tujuannya itu baik. Kita itu menyebar informasi itu bukan benar banget untuk diambil hal-hal buruknya lah. Kita bisa ambil bagian hikmahnya. Pokoknya 3B tadi. Benar, baik, bermanfaat. Iya, 3B guys. Dan bermanfaat gitu. Kita harusnya juga bisa ngambil lah manfaatnya itu dan kita bisa terapin jadi tindakan gitu. Karena kata-kata yang terbaik adalah kata-kata yang bisa terwujud menjadi tindakan. Kayak gitu. Banget. Terus ya kira-kira ada lagi nggak sih tips and trick yang lain? Udah sih, aku kan simpel ya tadi. Tapi aku pengen ngasih. Ya boleh lah. Sedikit aja. Sedikit. Ya jangan gitu lah buat teman-teman. Apa tuh Ti? Jadi kita tuh kan hidup di era digital, di zaman media sosial. Bener. Apapun bisa kita bicarakan, apapun bisa kita komentari gitu loh.
Aku sebagai pengguna medsos nih yang menyaksikan banyaknya kejadian-kejadian cuma didasari oleh salahnya ngomong gitu loh. Aku pengen ngajak teman-teman semua, teman-teman sahabat Ibaska TV buat kita tuh naik level ke level yang lebih tinggi lagi. Yang dimana kita tuh ada di dalam sebuah aktivitas yang kita tuh bertanggung jawab di dalamnya gitu. Kadang kalau ada sebuah postingan gitu loh, nggak semuanya bisa kita komentari. Benar. Nggak semuanya bisa kita respon. Padahal kalau misalnya kita ngerespon, hendaknya kita tuh pakai perkataan yang baik. Sebenarnya ya, apa yang aku bicarain dari tadi itu loh, tentang pentingnya bersuara, itu tuh dalam bahasa kita, dalam kebutuhan kita tuh pentingnya kita berdakwah gitu. Masya Allah. Kita itu ya sebenarnya semua dari kita tuh adalah sebenarnya seorang pendakwah. Kita tuh mendakwahkan apa yang kita kagumi, apa yang kita banggakan, yaitu apa agama Islam itu sendiri gitu loh. Maka enggak buat kita dalam mendakwahkan Islam itu, enggak buat kita tuh menggunakan kata-kata kotor, kata-kata hina, kata-kata negatif yang justru tuh merendahkan atau merusak dari nilai dakwah itu sendiri. Benar. Walaupun mungkin terangsang bagi kita ya buat apa ya, ada hal-hal yang nggak perlu dan kita buat ngomong yang nggak baik itu mungkin ya, tapi itu enggak banget kayak gitu. Kadang pun ya kalau misal kita mendapatkan apa, kalau kita pakai kata-kata yang nggak pantas kayak gitu tuh kayak berkesannya kan juga beda lagi kayak gitu kan. Nah, aku mau nyaranin aja buat teman-teman kadang-kadang tuh kalau misal aku dapetin nih hal-hal kayak gitu yang didasari oleh kata-kata kotor, kata-kata hina tuh ujungnya apa coba? Debat kayak Bener. Gitu. Iya, kayak itu kan. Malah konflik yang ini akhirnya yang sebenarnya kontraproduktif sama nilai dakwah itu sendiri kayak gitu. Maka kalau misal aku nanya, bisa nggak kita tuh nyetop orang buat nggak ngomong kotor, buat nggak ngomong hina lagi, buat nggak ngomong negatif? Jawabannya nggak bisa. Mungkin kita tuh menangin debat, menangin diskusi kayak gitu ya. Tapi kita nggak menangin hati. Padahal ya, arti dari dakwah itu sendiri adalah bagaimana kita tuh menangin hati orang, menangin perasaan orang. Baru kita tuh baru menangin akal sama logika orang. Benar. Gitu. Kita sebagai berdakwah itu tuh hindari kata-kata negatif, kata-kata yang hina, yang menyakiti hati orang lain kayak gitu. Hindari itu semua dari hati, lisan dan tulisan kayak gitu. Walaupun mungkin terangsang buat kita buat ngomong kayak gitu. Jaga lisan kita perbaiki, gunakan kata-kata yang baik gitu loh. Kita bicara itu bukan tentang siapa yang suaranya paling keras, bukan siapa yang merasa aku atau bisa menjatuhkan orang lain kayak gitu ya. Tapi adalah kita tuh bersuara adalah bagaimana kita taat kepada Allah dan kita tuh bersuara dan dengan kata-kata yang baik, dengan cara-cara yang baik kayak gitu. Insya Allah, aku merinding tahu. Oh my god, guys, kan bener kan? Kalau kataku tuh emang UTN emang sangat cocok guys dalam topik ini gitu. Dan jadi kayak kalau misalnya aku lihat-lihat ternyata emang banyak nggak sih kalau misalnya kita harus speak up itu ternyata banyak banget manfaatnya, banyak banget kepentingan yang harus kita lakukan gitu. Dan pastinya speak up itu nggak jadi kita harus kayak terapinnya itu nggak selalu gitu. Maksudnya itu kayak ada waktunya gitu loh guys. Dan seperti yang kata Utinya itu, waktunya itu ada yang waktunya kita diem, waktunya kita kayak harus speak up. Itu benar-benar harus kita perhatiin. Dan juga kita harus perhatiin setiap omongan kita, bertanggung jawab terhadap setiap kata-kata yang keluar dari kita, karena itu pastinya bakal ada konsekuensinya, entah bernilai pahala, entah bernilai dosa kayak gitu. Dan kita juga pastinya harus menjaganya dengan lisan sebagai muslimah kayak gitu guys. Bentar, aku mau ngasih dikit lagi. Gimana? Aku tuh orang yang biasa aja. Oh ya kayak gitu. Nggak keren tapi pengen keren juga. Aduh, amin. Jadi emang udah keren. Aku tuh biasa aja ya, di sini cuma dikasih amanah buat memoti, enggak sih, ngasih kata-kata aja. Jadi ambil baik-baiknya dari aku. Jadi kalau yang ada salah kata mau dimaafin. Kayak kata pepatah, undur makola wala tantur mankola. Jadi lihat apa aja yang aku bicarain, tapi jangan lihat siapa yang bicara. Ya benar sih. Aku yakin bukan cuma aku doang yang belajar, kalian pasti juga belajar dari kata-kata yang udah kita sampaikan, kita bicarain hari ini. Terima kasih banyak buat Tifatim karena udah mengisi podcast kita pada kali ini, dan terima kasih banyak soalnya Utia emang sangat niat, sangat yaudah banyak kata-kata Mutiara bisa aku ambil dari sini. Ya, terima kasih. Udah kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya kalian mau kepoin di Fatimah, mungkin kalian bisa Uti nggak follow Ibaska TV nggak? Follow. Nah tuh besok. Oh gitu. Follow. Ya udah nggak apa-apa guys. Ntar kalau misalnya kalian mau ngepoin di Fatimah atau mungkin bisa langsung berdiskusi, bisa kalian langsung taruh di kolom komentar, atau mungkin kalau mau personal langsung aja ke Fatimah. Ntar adalah
Bisa ditulis langsung. Di komen, kalian komen aja nanti kita tanggepin deh. Barangkali ntar kalau misalnya nge-follow terus kalian pakai keyword apa gitu kan. Fatima, ini aku ini. Mau ini dong diskusi gitu. Aku baik kok. Masih menanggapi lah. Ya sebelum hutinya jadi kayak orang besar gitu kan guys. Ntar kalau misalnya udah orang besar barangkali ntar sombong gitu kan. Enggak. Untuk sekarang ya boleh lah gitu, follow-followan dulu gitu. Biar ntar kalau misalnya udah punya nama besar, ini aku udah di follow back loh. Aku pernah ngobrol nih sama Optinya, pernah lihat podcastnya. Iya nih, ya yuk langsung aja pergi langsung ke Ibaska TV, langsung ke subscribe. Terus follow, kalau misalnya mau ngepoin podcast-podcast yang lain, barangkali misalnya Tifati bakal diundang lagi ke podcast-podcast yang lain. Kayak gitu, mungkin kalian bisa cari. Gitu ya guys. Jangan lupa buat share video ini biar manfaatnya bisa nyebar ke semua orang. Kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.